Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Arianto, mahasiswa dari kelas B9 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang toleransi dalam Islam sebagai bentuk pelaksanaan tugas moderasi beragama. Mata kuliah moderasi beragama. Toleransi dalam Islam dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia, baik dalam hal keyakinan, budaya, maupun sosial. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut sebagai tasamuh, yang berarti kelapangan hati dalam menerima keberagaman. Islam tidak hanya mengajarkan toleransi antara sesama muslim, tetapi juga terhadap pemeluk agama lain, tentu tapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam itu sendiri. Untuk dalil toleransi sendiri di Al-Quran, salah satunya ada di surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin. Dalil yang sering kita dengar atau masyhur di masyarakat kita ketika ada seorang yang membawa atau mengangkat topik tentang toleransi, pasti akan keluar dalil ini, lakum dinukum waliyadin. Ada juga dalil di surah Al-Baqarah ayat 296 yang berbunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Selain ayat Al-Quran, Rasulullah juga telah memberikan contoh sikap toleransi dalam berbagai peristiwa, seperti Piagam Madinah yang menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang bagi keberagaman dan hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya ada bentuk toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya toleransi beragama. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan ajaran Islam kepada mereka. Umat Islam juga diperintahkan untuk tidak mencela agama lain sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Itu toleransi. Kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain, karena ketika kita menghina Tuhan agama lain, otomatis mereka gak terima. Apa yang terjadi ketika mereka tidak terima, ya mereka balik menghina Tuhan kita. Ini bukan Tuhan kita, Tuhan maksudnya yang kita sembah. Yang mereka sembahkan beda. Cuman kalau namanya Tuhan, Tuhan kita, Tuhan mereka itu sama, tetap Allah. Cuman yang mereka sembah itu kan, mereka anggap Tuhan itu kan lain. Toleransi dalam sosial dan budaya. Islam menganjurkan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam fikihnya ini biasa kita dengan kaidah al-adah muhakkamah, adat istiadat yang baik itu bisa dijadikan pertimbangan hukum. Nah, sebegitu toleransinya Islam pada adat istiadat setempat. Seperti wayang pada zaman Wali Songo itu salah satu toleransi Islam dalam bentuk sosial dan budaya. Ada juga toleransi dalam berpendapat. Islam menghargai perbedaan pendapat selama masih dalam koridor kebenaran. Para ulama juga memiliki berbagai pendapat dalam masalah fikih, namun tetap menjaga adab dalam perdebatan tersebut. Karena Rasulullah SAW sendiri memang sudah bersabda bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, supaya kita bisa memilih pendapat mana yang lebih masuk akal atau make sense untuk kita lakukan. Yang keempat ada batasan toleransi. Toleransi boleh tapi ada batasannya. Satu, tidak mengorbankan akidah. Islam menolak toleransi yang dapat merusak akidah, seperti ikut serta dalam ibadah agama orang lain. Kita nggak boleh masuk kepada gereja-gereja terus ikut ibadah mereka, nggak boleh. Itu bukan toleransi, itu kelewatan. Termasuk mendatangi pemakaman orang-orang Kristen itu juga tidak boleh, apalagi sampai mendoakan mereka, nggak boleh, itu nggak boleh, haram. Tidak membenarkan kemungkaran. Toleransi tidak membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran terjadi. Terakhir, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang sering dikatakan oleh Dr. Zakir Naik ketika Natal, ada peristiwa Natal. Kita sebagai orang Islam cukuplah membiarkan mereka merayakan Natal dengan tidak mengganggu mereka. Itu sudah toleransi. Tidak usah kita mengucapkan Selamat Natal, Happy Merry Christmas atau apalah, itu enggak boleh.
Seperti itu. Kalau menurut Zakir Naik termasuk Kristen itu. Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita membenarkan Natal yang mereka rayakan. Kalau kita membenarkan Natal yang mereka rayakan sama dengan kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, itu kenapa kok Zakir Naik, Dr. Zakir Naik sampai tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya, menghormati mengganggu tanpa harus meniru, seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.